Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ulama terhadap penggemar film. Maksudnya film yang bersifat umum, yang padanya ada maksiat-maksiat. Ulama yang membolehkan film untuk dakwah pun tetap melarang kalau ada maksiat-maksiat. Berikut saya akan bacakan nasihat Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, musyahadatul video wa ashbahil video katilfaz, menonton video dan yang semisalnya seperti televisi, idza kanat fihal aghani, apabila padanya, pada siaran itu ada nyanyian-nyanyian ataupun musik-musik, wa fiha tabarrujun nisa, dan ada wanita yang menampakkan aurat atau menampakkan kecantikannya, keindahannya, tabarruj. Wa fiha ihtidanur rajul lil mar'ah awil mar'ah lir rajul, atau menampilkan laki-laki dan wanita saling berpelukan. Au takbilul mar'a lir rajul wa nahwi dzalik, atau wanita dan laki-laki berciuman dan yang semisal dengan itu. Kullu hadza muharramun, maka semua ini hukumnya haram. La tajuzu musyahadatuhu wala istima'u aswatil ladina fil film wat tilfaz mimma haramallahu azza wa jalla. Maka tidak boleh menyaksikannya, tidak boleh pula mendengarkan yang ada di film atau di televisi yang melakukan apa yang Allah haramkan tersebut. Lal ghina wala ghairuhu mimma haramallah. Apakah itu nyanyian-nyanyian, musik-musik, dan selainnya yang Allah haramkan. Tidak boleh disaksikan, tidak boleh didengarkan. Kenapa jemaah sekalian? Li'anna Allah azza wa jalla harrama ala ibadihi musyahadatan ma harrama alaihim musyahadatahu. Karena Allah telah mengharamkan kita untuk menyaksikan apa yang Allah haramkan. Wastima'a ma yuharrimu istima'ahu minal aghani wal malahi. Dan juga mengharamkan kita mendengarkan apa yang Allah haramkan seperti nyanyian-nyanyian, alat-alat musik, atau alat-alat yang melalaikan kita. Fal wajib alal mu'min wa alal mu'minah al-bu'du amma harramallah. Maka wajib bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan menjauhi apa yang Allah haramkan. Fala tasma'u ma harramallah. Maka janganlah kamu mendengarkan apa yang Allah haramkan. Wala tusyahid ma haramallah, dan jangan kamu menyaksikan, menonton apa yang Allah haramkan. La fil film, wala fit tilfaz, wala fi ghairihima. Tidak dalam film, tidak pula di televisi, tidak pula pada selain keduanya. Wal wajib i'tizalu syarri wa adamu hudurihi. Yang wajib adalah menjauhi keburukan, tidak menghadirinya. Hakadha yanbaghi lil mu'min wa hakadha yajibu alaih. Inilah yang sepatutnya bagi seorang mukmin, inilah yang wajib atasnya. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah azza wa jalla yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, dipermainkan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Perhatikan jamaah sekalian. Syekh berdalil dengan ayat ini karena ayat ini memiliki makna umum, yaitu mencakup semua yang Allah haramkan, apakah itu kekafiran ataupun dosa-dosa di bawah kekafiran. Kita bukan saja tidak boleh melakukannya, tapi kita nggak boleh gabung bersama dengan orang yang melakukannya. Sama saja gabungnya itu langsung atau tidak langsung melalui media. Tidak ada bedanya. Apa bedanya? Allah melarang kita
Dan Allah memberi ancaman, kalau kita melakukannya, innakum idzam mithluhum. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Karena meridhoi kemungkaran adalah kemungkaran. Meridhoi kesyirikan dan kekufuran juga termasuk kesyirikan dan kekufuran. Baik, jemaah sekalian, sebagai penutup kita ringkaskan nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah terhadap penggemar film ini. Beliau mengingatkan dalam film itu umumnya ada tiga kemungkaran. Ada tiga kemungkaran. Yang pertama, nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Dan ulama 4 mazhab semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nyanyian dan alat-alat musik hukumnya haram. Di antara hadisnya diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Maka hadis yang mulia ini dengan tegas menerangkan alat-alat musik itu haram. Dan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan surat Luqman ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma bersumpah, yang dimaksud ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Beliau bersumpah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Sampai 3 kali beliau bersumpah. Maksud ucapan yang tidak berguna, yang menyesatkan manusia dalam ayat ini adalah nyanyian. Dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan penafsiran yang sama dinukil dari Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, Ali bin Badhimah, dan Al-Hasan Al-Basri. Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, para ulama ahli tafsir menerangkan yang dimaksud ucapan sia-sia dalam surat Luqman ayat ke-6 yang dapat menyesatkan manusia adalah nyanyian-nyanyian. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Coba film mana yang tidak mengandung nyanyian? Sampai film dakwah sekalipun yang mereka klaim film dakwah. Ya. Banyak nyanyian dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, penampakan wanita. Terlebih yang membuka aurat. Ya, padahal Allah telah mengingatkan di surat Al-Ahzab ayat ke-33. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita melakukan tabarruj seperti wanita jahiliyah dahulu. Apa maksudnya tabarruj ini jemaah sekalian? Kata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau adalah idharuz zinah. Wanita yang menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan suaminya ataupun bukan mahramnya. Wa ibrazul mar'ah mahasinaha. Begitu pula wanita yang menampakkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya ataupun bukan suaminya. Ini ayat berlaku umum, sama saja mau langsung atau melalui media, melalui video biasa atau melalui film. Apalagi kalau film itu mengandung kezaliman seperti ngeprank orang. Baik, jemaah sekalian, ini bertambah lagi keharamannya. Ini yang kedua kata Syekh untuk diingatkan. Dan kita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Bagaimana mungkin kita menonton film-film tersebut yang padanya ada lawan jenis kita, padahal kita disuruh menundukkan pandangan. Dalam surat An-Nur ayat ke-30 Allah mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka.
Ya, kenapa dikatakan sebagian? Karena ada yang dibolehkan. Contohnya, memandang untuk keperluan menikah. Nazar. Untuk keperluan menikahi. Maka ini boleh. Makanya dikatakan sebagian pandangan. Baik. Ini jemaah sekalian yang kedua. Yang ketiga, melakukan zina dan pengantar-pengantar zina. Yang biasa ada di film-film. Mau film dalam negeri ataupun luar negeri, drama dalam negeri atau luar negeri, banyak sekali ini terjadi. Seperti diingatkan oleh Syekh. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melarang kita mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Surat Al-Isra ayat ke-32. Dan jemaah sekalian, pada kesempatan ini juga kita ingatkan kepada para artis atau orang-orang yang terlibat dalam membuat dan menyebarkan film-film itu, maka ketahuilah dosa kalian menjadi lebih banyak. Karena makin banyak yang terjerumus dalam dosa disebabkan itu tersebar. Dalam surat An-Nur ayat ke-19 Allah telah memberi peringatan keras. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersebar di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Jadi ini ancaman untuk orang-orang yang membuat film-film itu ataupun menyebarkan. Jadi hati-hati, jangan share film-film di Facebook. Film-film yang mengandung perbuatan-perbuatan dosa. Ini bahaya besar. Sedikit tambahan jemaah sekalian. Lebih parah lagi, kalau di dalam film-film itu mengandung kesyirikan dan kekufuran. Dan itu sangat banyak. Mengandung kesyirikan, kekafiran. Penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau penyimpangan-penyimpangan akidah. Dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan termasuk yang ingin kita ingatkan di sini, ulama yang membolehkan film untuk dakwah itu melarang keras kalau mengandung kekafiran. Contohnya gimana? Seseorang memerankan Abu Jahal atau Abu Lahab lalu mencaci Rasulullah SAW. Hukumnya apa? Batal Islamnya. Dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena jemaah sekalian, orang yang melakukan kekafiran, setelah dia mengetahui itu adalah kekafiran, tidak ada uzur baginya kecuali satu saja. Kecuali satu saja, yaitu dipaksa untuk melakukannya. Dipaksa dengan ancaman berat, dan dia tidak bisa menghindar, tidak bisa lari, tidak bisa melawan. Sebagaimana kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi syaratnya dua. Pertama dia dipaksa beneran. Syarat yang kedua, hatinya tetap beriman. Kalau hatinya mengikuti, ya kafir dia. Jadi, walaupun nggak serius, hanya memerankan Abu Jahal, Abu Lahab, lalu melakukan kekafiran, mencaci Nabi SAW misalkan, atau mencaci agama Islam, mencaci Al-Quran, atau menghina Allah, maka itu membatalkan keislaman seseorang. Baik, ini bahaya besar. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima juga termasuk penyimpangan yang muncul, kesesatan dan dosa yang muncul karena adanya film-film, drama, begitu pula para artis yang menyanyi, bermusik, munculnya loyalitas kepada mereka, menjadikan mereka sebagai idola-idola. Hati condong, cenderung cinta kepada mereka. Ini jemaah sekalian sangat berbahaya. Apakah mereka kafir atau fasik? Kalau kafir, maka kita tidak boleh bersikap loyal sedikit pun. Allah ingatkan ini sifat orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih. Lalu Allah jelaskan siapa orang munafik itu. Di antara sifat mereka, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kecintaan-kecintaan mereka, idola-idola mereka, wali-wali mereka, selain orang-orang yang beriman. Subhanallah. Betapa banyak hari ini jemaah sekalian, kaum muslimin mengidolakan artis Korea kafir. Anak-anak ABG sampai mau bunuh diri gara-gara artis Korea. Kalau ketemu sampai histeris, teriak-teriak melihat idolanya. Subhanallah. Bahkan pernah saya dengarkan jemaah sekalian, anak ABG muslim atau muslimah mengancam ingin membunuh orang yang melarang nonton film Korea, coba. Sampai seperti itu. Na'udzubillah. Ini rusak akal sehatnya. Ini dosa besar, ini sifat orang-orang munafik. Ya. Begitu pula artis-artis yang fasik jamaah sekalian. Nabi SAW mengingatkan, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang soleh, para ulama yang kita idolakan, insya Allah Ta'ala kita dibangkitkan bersama mereka. Tapi na'udzubillah, kalau kita jadikan idola kita, orang-orang yang kita senangi, kita cintai, para artis yang kafir itu, atau artis yang fasik, para pelaku dosa yang setiap hari di media beritanya tentang dosa-dosa mereka saja. Selingkuh, narkoba, dan lain-lain. Mereka yang kita jadikan idola, yang kita cintai, na'udzubillah, kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Ini bahayanya jemaah sekalian. Dan ini muncul dari film-film maupun dari grup-grup musik, lagu-lagu, nyanyian, dan semisalnya. Mereka dijadikan para taghut, dijadikan idola-idola yang menyesatkan manusia. Walhamdulillah jemaah sekalian, sampai di sini selesailah pembahasan kita tentang mengupas hukum gambar makhluk bernyawa.